이 친구가 세영이야. 안녕하세요. Halo Sobat MSG, balik lagi dengan narator magang. Seperti biasa, narator magang akan membawakan sebuah alur cerita film yang masih banyak bercocok tanamnya, yang tentu saja berasal dari Korea, yang berjudul My Other Friend, yang menceritakan seorang pria parubaya yang merupakan seorang duda beranak satu yang suatu hari kedatangan tamu gadis muda dan cantik yang sangat mirip dengan mendiang istrinya. Mau tahu gimana kelanjutan penggenjotannya? Langsung aja ke alur ceritanya. Nah, film akan dibuka dengan seorang pria yang sedang bersih-bersih rumah sendiri bernama biar nggak berlebihan kalau ngomong, kita ganti aja ya namanya biar gampang. Pria parubaya ini bernama Rusdi. Pak Rusdi ini hidup sendiri semenjak istrinya meninggal, sedangkan putri semata wayangnya telah bekerja dan tinggal sendiri. Karena itu Pak Rusdi sering merasa sangat kesepian karena harus tinggal di rumah itu sendiri. Tak lama berselang, saat sedang bersih-bersih rumah, tiba-tiba bel depan rumah Pak Rusdi berbunyi. Dengan segera Pak Rusdi langsung membuka pintu, dan yang datang adalah putri semata wayangnya yang bernama Ana, seorang gadis muda cantik dan tentunya seksi. Dan Pak Rusdi sangat senang karena kedatangan putri semata wayangnya. 웬일이야 아침부터. 알았다. 보고 싶었어. Setelah itu mereka berdua makan bersama. Dan di sini putrinya yaitu Ana meminta izin kepada Pak Rusdi untuk membawa temannya untuk tinggal sementara di rumah ini. Awalnya Pak Rusdi sedikit keberatan karena di rumah ini tidak memiliki kamar tamu, tapi kemudian Ana mengatakan kalau dia bisa tinggal di kamarnya. Walaupun awalnya Pak Rusdi ini keberatan, tapi karena Ana terus memaksa dan merengek, maka Pak Rusdi mengizinkan temannya untuk tinggal di rumah mereka. 하고 해외여행이라도 좀 다녀오지. 어린데. 알았어. 그래 그럼 이렇게. Singkat cerita, kemudian bel rumah mereka berbunyi. Dan di depan pintu ada seorang gadis yang baru saja datang. Gadis ini bernama Lisa, gadis yang sangat cantik dan juga seksi. Tapi saat gadis ini masuk ke rumah mereka, Pak Rusdi memandangi gadis ini tanpa henti. Yang ternyata rupa dari Lisa ini sangat mirip dengan mendiang istrinya Pak Rusdi. Yang tentu saja Pak Rusdi menjadi sangat sedih dan sekaligus senang dengan kedatangan Lisa di rumahnya. Di malam harinya mereka bertiga makan bersama. Dan di sini mereka mulai saling berbincang dan menjadi akrab. Setelah itu Ana pergi untuk menuju toilet. Sedangkan si Lisa yang kebanyakan minum mulai bertingkah aneh dan mendekati Pak Rusdi. Kemudian menyandarkan kepalanya di bahu Pak Rusdi. Yang tentu saja Pak Rusdi menjadi keheranan dengan tingkah dari gadis muda ini. Tapi di sini Pak Rusdi hanya diam saat si Lisa menyenderkan kepalanya di bahunya. Tak selang lama Ana datang. Yang tentu saja Ana menjadi sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Lisa yang menyandarkan kepalanya kepada ayahnya. Di sini Ana mulai menanyakan apa yang dilakukan oleh Lisa. Sambil pura-pura mabuk, Lisa mulai berbicara dengan gak jelas. Karena mabuk, Ana tidak curiga dengan tingkah laku dari temannya ini. Dan kemudian membawanya ke kamarnya untuk segera ditidurkan. Dan di malam harinya Pak Rusdi seperti biasa pergi tidur menuju kamarnya. Tak selang lama saat Pak Rusdi ini tertidur, tiba-tiba Lisa datang ke kamarnya sambil menggunakan dalaman saja. Kemudian di sini entah kenapa Lisa ini langsung menggrepe-grepe Pak Rusdi, yang tentu saja membuat Pak Rusdi terbangun. Dan kemudian mereka berdua melakukan pengenceritan. Dan tiba-tiba 무슨 생각하는 거지?
Pak Rusdi terbangun dari tidurnya dan langsung beristighfar karena rudalnya tegang gak karuan. Pak Rusdi ini keheranan kenapa dirinya masih bisa berpikiran yang aneh-aneh dengan teman putrinya ini. Ya mungkin karena wajah dari Lisa ini sangat mirip dengan mendiang istrinya yang paling dia cintai. Singkat cerita, Pak Rusdi saat akan menuju kamar mandi dia dikejutkan oleh Lisa yang baru saja keluar. Di sini terlihat Pak Rusdi ini kayaknya mulai salah tingkah saat melihat Lisa yang mukanya sangat mirip dengan mendiang istrinya. Kemudian Lisa kembali ke kamarnya dan mulai mengerjakan novelnya lagi. Lisa ini bekerja sebagai seorang novelis dan tujuan dia berada di sini untuk menenangkan pikiran agar mendapatkan ide-ide dalam tulisannya. Di lain cerita terlihat Pak Rusdi sedang bersih-bersih rumah. Saat membersihkan rumah, tiba-tiba Lisa datang dan melihat Pak Rusdi dengan inisiatif karena di sini memang si Lisa ini hidup numpang. Lisa dengan senang hati langsung membantu Pak Rusdi untuk membersihkan sudut rumahnya dan menyuruh Pak Rusdi untuk duduk saja. Dan saat Pak Rusdi duduk, terlihat Pak Rusdi mengenang masa lalunya saat mendiang istrinya masih hidup. Yang kejadiannya sama persis saat istrinya masih hidup. Saat istrinya bersih-bersih, Pak Rusdi duduk sambil menonton TV. Dan di sini kenangan istrinya dan Pak Rusdi terus teringat di pikirannya. Karena pikirannya udah kemana-mana, Pak Rusdi ini langsung pergi dari ruang tengah itu untuk menenangkan dirinya dan juga rudalnya. Saat berada di luar, tiba-tiba si Ana datang dengan seorang cowok bernama Supri. Yang mana Supri ini merupakan kekasih dari si Lisa yang datang untuk berkunjung. Dan terlihat di sini Pak Rusdi tampak sangat cemburu saat Lisa dan si Supri ini berpelukan sambil melepas rindu. Ya mungkin karena si Lisa ini sangat mirip dengan istrinya, sampai-sampai Pak Rusdi merasa sangat tidak nyaman dengan keberadaan Supri di rumahnya. Setelah itu Supri dan Lisa langsung masuk ke dalam rumah itu dan di dalam dia bertemu dengan Pak Rusdi. Tentu saja Supri sebagai seorang tamu langsung memperkenalkan dirinya kepada si tuan rumah. Saat perkenalan selesai, Lisa dan Supri langsung menuju kamar untuk beristirahat katanya, padahal mereka sedang melakukan bercocok tanaman. Dan terlihat di sini Pak Rusdi sangat penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Lisa dan Supri di kamarnya. Dengan perasaan yang penasaran, Pak Rusdi langsung menguping di depan pintu. Yang tentu saja Pak Rusdi mendengarkan suara-suara rintihan dari dalam. Dan tepat apa yang dipikirkan oleh Pak Rusdi, mereka berdua sedang melakukan pemupukan lahan hangat. Setelah menguping tadi, tampaknya Pak Rusdi ini jadi nggak tenang dan selalu kepikiran sampai malam harinya Pak Rusdi nggak bisa tidur sama sekali dan memutuskan untuk minum sedikit bir di ruang tamu. Tak selang lama Lisa datang untuk mengobrol dengan Pak Rusdi, yang tentu saja Pak Rusdi menjadi sedikit kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh gadis ini dan mereka berdua mulai ngobrol. Saat mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba Supri datang, yang tentu saja membuat Pak Rusdi menjadi tidak nyaman dan memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Tapi entah cemburu atau memang mabuk atau pura-pura mabuk, Pak Rusdi ini dengan sengaja menabrak si Supri sampai-sampai bahunya terasa sakit. Yang tentu saja Supri menjadi sangat kesal dengan apa yang dilakukan oleh Pak Rusdi. Dan di sini Supri dan Lisa sedikit berdebat dengan sifat kasar yang dimiliki oleh si Supri ini. Setelah itu mereka berdua bertengkar kecil. Karena kesal dengan sikap si Supri, Lisa langsung pergi ke kamarnya. Tapi sebelum itu Supri memegang tangan Lisa untuk mencegahnya masuk ke dalam kamar. Tapi karena itu kaki Lisa jadi terkilir. Singkat cerita, di keesokan paginya terlihat Pak Rusdi sedang membantu Lisa untuk mengobati lukanya yang memar karena pertengkarannya semalam. Tak lama berselang, Ana dan Supri turun dari atas. Di sini niatnya si Ana akan mengajak si Lisa untuk mengambil foto untuk laporan mereka.
Karena si Lisa kakinya sedang sakit dan tidak bisa pergi kemana-mana, akhirnya Supri dan Ana pergi berdua untuk mengambil foto sebagai laporan. Ya walaupun ini sih cuma alasannya mereka aja. 사는 거야? 병원 안 가. Tak selang lama, Ana dan Supri pergi dari rumah itu untuk mengambil foto. Tapi saat berada di luar, mereka berdua ternyata melakukan percocok tanaman. Yang mana ternyata Supri dan Ana ini memiliki hubungan khusus, ya semacam selingkuhan gitu. Dan di sini mereka melepaskan seluruh hasrat duniawi mereka untuk melepaskan rindu. Di lain cerita terlihat Pak Rusdi mengantar Lisa menuju kamarnya. Saat berada di kamar, mereka berdua langsung ngobrol. Di sini, Pak Rusdi menceritakan mengenai mendiang istrinya yang sangat mirip dengan dirinya. Yang mana saat Pak Rusdi berada di dekat Lisa, Pak Rusdi seakan-akan dekat bersama dengan istrinya. Entah karena terbawa suasana atau obrolan mereka yang tambah intim, tiba-tiba tangan Lisa mulai menggerepe-gerepe Pak Rusdi dan percocok tanaman pun terjadi. Singkat cerita, Ana dan Supri baru saja pulang dan di sini mereka berdua langsung memanggil Lisa dan Pak Rusdi yang dari tadi tidak menanggapi panggilan mereka. Di sini Ana mulai curiga dengan apa yang dilakukan oleh temannya ini. Sedangkan Pak Rusdi dan Lisa sedang melakukan percocok tanaman. Tapi di sini dengan perlahan Ana akan membuka pintu kamar mandi itu dan tiba-tiba 왔냐? Lisa keluar dari kamar mandi itu setelah mandi. Dan tak selang lama Pak Rusdi baru saja keluar dari kamarnya. Yang mana Pak Rusdi beralasan kalau dia baru saja tidur karena kecapean. Walaupun sebenarnya mereka berdua hanya alasan aja. Sebenarnya si anak ini sangat curiga dengan perilaku dua orang ini. Tapi sayangnya si Ana nggak memiliki bukti untuk menangkap basah mereka berdua. Kemudian di siang harinya Supri pulang dari rumah mereka dan meninggalkan Ana, Lisa, dan Pak Rusdi bertiga di rumah itu. Tapi terlihat di sini si Ana masih sangat curiga dengan perilaku mereka berdua. Dan ini diperkuat saat tanpa sengaja Ana melihat Lisa dan ayahnya yaitu Pak Rusdi sangat mesra. Karena penasaran dengan apa yang dilakukan oleh mereka berdua, Ana memiliki ide untuk berpura-pura pergi dari rumah. Setelah Ana pergi, benar saja Pak Rusdi dan Lisa melakukan percocok tanaman. Dan Ana mengintip dari balik jendela dan kaget kalau temannya Lisa dan ayahnya sedang melakukan percocok tanaman. Kemudian dengan bergegas, Ana langsung masuk ke dalam rumah dan membuka pintu kamar yang memergoki mereka berdua yang sedang melakukan percocok tanaman. Yang tentu saja Pak Rusdi dan Lisa menjadi kaget, kok bisa Ana yang katanya tadi keluar bisa berada di situ. Selayaknya maling yang baru saja ketangkep basah, mereka berdua tidak bisa berkata apa-apa. Dan di sini Ana menuntut penjelasan kepada mereka berdua. Kemudian baru diketahui ternyata Lisa melakukan ini karena ingin balas dendam. Yang mana Ana telah berselingkuh dengan Supri. Dan ternyata selama ini Lisa tahu kalau Ana dan Supri memiliki hubungan khusus. Karena merasa aksi balas dendamnya gagal, di sini Lisa langsung berusaha untuk menyakiti dan membunuh si Ana. Kemudian dengan sigap Pak Rusdi langsung mengambil benda yang ada di sekitarnya dan memukul kepalanya, yang membuat si Lisa ini langsung tersungkur dan tewas di tempat. Dan film ini berakhir dan tamat. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini ialah jangan berebut pacar orang. Bisa-bisa dia balas dendam dengan cara yang nggak wajar. Nah, itu dulu untuk alur cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita percocok tanaman ini. Ya, sekalian buat bahan gosok-gosok rudal lah. Ya, terima kasih. Thank you for watching. See you next video. Ciao.